Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalala alal khair ibtigha awajillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wassalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Pada kesempatan hari ini saya masuk di kelas teman-teman mahasiswa ini akan menyampaikan mata kuliah tentang usul fikih. Mari kita mulai perkuliahan perdana ini, semoga mulai perkuliahan perdana ini sampai akhir perkuliahan nanti kita mendapatkan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari dan manfaat ilmu yang kita pelajari dengan bacaan Ummul Kitab ala hadiniyah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Teman-teman mahasiswa, dalam perkuliahan perdana ini saya akan menyampaikan beberapa pengantar tentang usul fikih. Di sini sudah ada PPT yang saya buat, dan di sini juga dalam perkuliahan perdana ini saya akan menyampaikan silabus kontrak perkuliahan ini. Teman-teman mahasiswa yang saya cintai, usul fikih itu salah satu disiplin ilmu yang wajib kita pelajari, karena usul fikih ini adalah induk daripada ilmu usul fikih ini adalah suatu ilmu yang wajib diketahui, yang wajib dipelajari oleh seorang mujtahid, oleh seorang praktisi hukum. Tanpa ilmu usul fikih maka putusan hukumnya akan menjadi tidak jelas atau ada kesalahan. Usul fikih kalau kita lihat daripada usul fikih itu terdiri dari dua kata, yaitu usul, jamaknya lafadz asl, dan lafadz al-fiqhu. Usul sendiri, asal itu ada yang memaknai dengan dalil, ada yang memaknai dengan kaidah, ada yang memaknai dengan ar-rajih, ada yang memaknai dengan al-far', ada yang memaknai dengan al-mustahab. Dalil dimaknai dengan dalil adalah landasan hukum, kaidah atau dasar fondasi. Ar-rajih itu adalah berarti al-aslu bermakna yang terkuat, atau dimaknai dengan al-far'u berarti al-aslu itu adalah cabang. Al-mustahab kalau dimaknai dengan al-mustahab berarti memberlakukan hukum asal selama tidak ada dalil yang merubahnya. Kemudian definisi fikih itu didefinisikan dengan al-fahmu. Secara lughat al-fahmu berarti setiap apa yang kita ketahui dan kita pahami itu disebut fikih. Tetapi fikih yang secara istilahi itu adalah al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum, mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah, yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi fikih itu adalah dalil perinci. Kalau usul fikih itu dalilnya nanti adalah dalil global. Untuk mengetahui perbedaan dalil tafsiliyah dan dalil ijmaliyah, nanti kita akan bahas panjang lebar di dalam perkuliahan selanjutnya. Jadi takrif usul fikih yang sudah menjadi nama sebuah fan ilmu
yaitu ilmu usul fikih itu adalah al ilmu bil qawaidi allati yutawassalu biha ila istinbatil ahkam asyariyah al amaliyah min adillati at-tafsiliyah. Jadi ilmu usul fikih itu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengistinbatkan hukum-hukum syara yang amali, artinya praktikal dari dalil-dalil yang bersifat tafsili. Kemudian ilmu usul fikih. Jadi pembahasan di dalam usul fikih itu adalah ilmu yang dikaji. Ya, ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang dikaji, yaitu kaidah-kaidah umum kulliyah untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil yang khusus tafsili, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian maksud daripada hukum, ya, dari definisi tadi, dari definisi ilmu yang dikaji berarti ilmu kaidah. Maksud daripada al-ahkam, ya, maksud daripada al-ahkam yaitu adalah hukum amaliyah, hukum amaliyah yang termasuk perbuatan hati juga termasuk hukum amaliyah. Kemudian hukum akidah, ya, hukum akidah ini tidak termasuk. Jadi dalam definisi usul fikih, ilmu akidah atau hukum akidah itu tidak termasuk daripada ilmu usul fikih. Contoh yang ada di dalam usul fikih itu adalah kaidah usul fikih kullu amrin lil wujub. Nanti di dalam pembahasan al-amru di dalam lafaz itu adalah kullu amrin lil wujub. Dari kaidah ini banyak afrad yang datang dari syari'. Seperti contoh aqimus shalah wa atuz zakah wa atimul hajja wal umrata lillah wa adzin finnasi bil haji. Itu contoh-contoh, nah, afrad-afrad dari kullu amrin lil wujub. Kemudian teman-teman mahasiswa, objek ilmu usul fikih itu adalah ada yang berupa dalil-dalil syara' yang umum. Jadi objek yang kita kaji di dalam usul fikih atau kalau kita kenal yaitu maudhu ilmu usul fikih itu adalah dalil-dalil syara' yang bersifat umum. Dalil-dalil yang disepakati Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dalil-dalil yang tidak disepakati yaitu ada istihsan, istilah, istihab dan lain-lain sebagainya, nanti kita bahas panjang lebar itu. Kemudian hukum-hukum syara' yang bersifat umum yaitu yang hukum taklifi, ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Itu bisa teman-teman lihat. Kemudian objek ilmu usul fikih itu adalah ijtihad dan syarat-syarat dan kriteria seorang mujtahid. Kemudian objek kajiannya lagi adalah at-ta'arud dan at-tarjih. Kemudian ada ad-dilalat atau ad-dalalatul alfat, yaitu cara tentukan madlul dan hukum dari Quran dan hadis. Kemudian bagian-bagian dari dilalat tersebut. Selanjutnya faedah dan fungsi ilmu usul fikih. Pertama adalah aplikasi kaidah umum untuk suatu hukum, ya. Nomor 2, alat, sarana atau metode. Nomor 3, mengetahui dasar pembinaan hukum syara' serta maqasid syara'nya. Kemudian dengan usul fikih mampu mengistinbatkan hukum dengan tepat, ya. Kemudian mengetahui hukum yang telah diistinbat, membuat perbandingan dan mentarjih pendapat-pendapat. Kemudian memelihara agama. Kemudian ada mengetahui keunggulan dan kelemahan mujtahid. Kemudian pengertian dasar dan metodologi mujtahid. Itu nanti itu adalah faedah dalam mempelajari usul fikih. Kemudian sejarah perkembangan usul fikih. Usul fikih itu mengalami perkembangan yang luar biasa mulai dari zaman Kanjeng Nabi sampai zaman yang modern, yang dianggap modern ini selalu berkembang. Usul fikih pada zaman Rasulullah itu, pada zaman Rasulullah, keadaan pada zaman Rasulullah, baginda Rasul adalah rujukan utama, ya, tentunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai rujukan utama. Kemudian dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini di dalam zaman Rasulullah itu belum ada usul fikih yang menjadi sebuah disiplin ilmu khusus, belum ada. Kemudian kasus sholat asar di Bani Quraidah itu juga termasuk benih-benih dianggap benih-benih usul fikih di zaman Rasulullah.
kemudian kasus tawanan perang, kemudian kasus tayamum Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab itu. Selanjutnya zaman sahabat, usul perkembangan usul fikih pada era sahabat. Era sahabat mereka bermusyawarah dengan Rasul. Setiap isu dibicarakan sesama mereka. Umar bin Khattab ini membuat ijtihad melalui usul fikih dengan membuat kasus putusan hukum yang berupa kasus tanah sawak di Irak. Ini tidak dianggap ghanimah ya. Terus kasus tidak memberi zakat pada mu'alaf, ini adalah ijtihadnya Sayyidina Umar. Kemudian kasus tidak memotong tangan seorang pencuri, ini juga berupa ijtihadnya Sayyidina Umar. Kemudian sahabat Ali juga melakukan ijtihad, yang mana seorang mujtahid itu pasti mempunyai usul fikihnya. Sayyidina Ali itu mengkiaskan peminum khamr dengan qadhaf. Nah, ini ijtihadnya sahabat Ali. Kemudian pada zaman tabi'in, usul fikih pada era tabi'in ya, walaupun sudah meluas, upaya ulama tinggi ya, kemudian mulai berlaku perubahan hukum. Kemudian di era tabi'in ini lahir dua kelompok ahli fikih yang disebut dengan kelompok ahli Madinah dan kelompok Irak ya. Kelompok ahli Madinah itu pendekarnya atau pimpinannya itu adalah Sayyid bin Musayyib. Kemudian pada kelompok aliran Irak ini dikepalai atau dinahkodai oleh Imam An-Nakhai dan Imam Al-Lais. Ahli fikih di zaman tabi'in ini, ahli fikih ahli fikih Madinah itu disebut ahli fikih ahlul hadis. Ahli fikih Irak itu disebut dengan ahli fikih ar-ra'yi. Seperti itu. Zaman kemudian usul fikih pada zaman tabi'ut tabi'in. Pada zaman tabi'ut tabi'in, yaitu zamannya para imam mujtahid ya. Para imam mujtahid banyak masalah baru dengan adat dan budaya. Memang pada zaman tersebut itu muncul berbagai masalah baru sehingga membutuhkan kejelasan hukum. Era itba'ut tabi'in, era mujtahid ini berusaha keras untuk merumuskan hukum, tentunya berdasarkan usul fikihnya. Yang di situ juga wilayah Islam semakin luas. Murid-murid imam madhab mengklaim guru mereka penyusun pertama usul fikih. Kemudian di era sini lahir ulama usul fikih, usul fikih yang dipelopori oleh Imam Syafi'i dengan kitabnya yang dikenal dengan Ar-Risalah. Nah, kemudian pasca Imam Syafi'i pada tahap pertama yaitu tahap 3 Hijriah, ini kitab Ar-Risalah itu sebagai rujukan ilmu usul fikih. Kemudian aktivitas pensyarahan usul fikih ini juga terjadi di era pasca Imam Syafi'i, seperti munculnya kitab Syarah Fikih Usul Fikih Isbatul Qiyas karyanya Isa Ibnu Hibban. Kemudian kitab An-Nakhd karangannya Ibrahim An-Nazam. Terus kemudian kitab Usul karangannya Daud Al-Zahiri. Di era ini, di pasca Imam Syafi'i ini juga muncul dua aliran, yaitu aliran ilmu usul fikih yang berbau kalam, terus kemudian aliran usul fikih yang disebut fuqaha. Artinya usul fikih yang beraliran kalamiyah dan fuqahaiyah. Kemudian tahap pertengahan 4 Hijriah. Ini ada seorang ulama yang mengklaim bahwa pintu ijtihad itu sudah ditutup. Ya. Jadi pada pertengahan 4 Hijriah ini ijtihad pintu ijtihad sudah ditutup. Kemudian mensarah, memperjelas ilatul hukum. Ini amaliyah pada pertengahan pada tahap pertengahan yaitu pada 4 Hijriah, yaitu mensarai kitab, memperjelas ilatul hukum. Kemudian mentarjih pendapat. Kemudian di sini juga corak filsafat muncul di dalam usul fikih juga. Seperti kitab usul fikih, kitab corak usul berupa filsafat, jadi kitab Fusul fi Usul karangannya Imam Al-Jassos. Kemudian kitab Usul Al-Qarhi karangannya Abu Hasan Ubaidillah. Kemudian selanjutnya
usul fikih pada tahap penyempurnaan, yaitu pada tahap 5 sampai 6 Hijriah. Penulisan usul fikih terpesat muncul di era ini kitab Al-Mu'tamad fi Usul Fiqh karangnya Abdul Husain Al-Basri. Kemudian karangannya Imam kitab Al-Burhan fi Usul Fiqh karangannya Imam Imam Haroman Al-Juwaini. Kemudian kitab Al-Mustasfa fi Usul Fiqh karangannya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Di sini juga usul fikih dianggap sudah kristal, artinya kristalisasi aliran usul. Ulama mutakhirin memperdalam ilmu usul fikih dengan lintas madhab. Nanti kita pelajari bagaimana itu. Terus masa usul fikih pada masa modern atau disebut juga masa kontemporer. Di sini di era ini munculnya kitab Al-Muwafaqat, kitabnya Asy-Syatibi. Itu pada abad 8 Hijriah. Kemudian muncul kitab Usulul Fiqh karangannya Syekh Khudari Fiqh. Kemudian Tahsilul Usul ila Ilmil Usul karangannya Al-Mahlawi. Kemudian kitab Irsyadul Fusul ila Tahqiqil Haqqi min Ilmil Usul karangannya Imam Asy-Syaukani. Aliran-aliran teman-teman, aliran-aliran usul fikih itu ada kalanya aliran kalamiah, artinya aliran kalam yang dipelopori oleh aliran yang di sini dikenal dengan alirannya Imam Syafi'i, alirannya Syafi'iyah dan jumhur mutakalimin. Jumhur mutakalimin. Identitas di dalam aliran kalam ini, usul fikih identitasnya adalah membangun teori tanpa terpengaruh masalah furu'. Kemudian ijtihad menggunakan ra'yu atau akal dan logika. Kemudian falsafah dan mantik juga digunakan. Kemudian mengedepankan kajian bahasa. Kemudian kitab-kitab yang dijadikan rujukan itu adalah kitabnya Imam Ar-Risalah, Imam Syafi'i, Al-Mu'tamad, karangnya Abu Husain Muhammad bin Ali Al-Basri, kemudian Al-Burhan fi Usulul Fiqh, kemudian Al-Mustafa fi Ilmi Usul. Ini aliran-aliran identitas ilmu usul fikih dalam aliran kalam. Kemudian identitas usul fikih dalam aliran fuqaha, yang mana aliran fuqaha ini dipelopori oleh ulama madhab Hanafiyah, ya, madhab Hanafiyah. Identitasnya adalah membangun teori tidak berdasarkan masalah furu', ya. Kemudian ijtihad dengan menggunakan hadis. Identitasnya lagi adalah usul fikihnya adalah praktis, ya. Terus kemudian mereka juga memperkuat madhab mereka. Kitab-kitab yang muncul atau yang berada pada dalam aliran fuqaha ini adalah Al-Usul karangannya Imam Abu Bakar Al-Jassos. Kemudian Kasyful Asrar kitabnya Imam Al-Bazdawi. Kemudian ada lagi usul fikih yaitu alirannya mutaakhirin, yang mana di sini adalah penggabungan dari aliran kalam dan aliran fuqaha. Kitab usul fikih yang menggabungkan antara teori mutakalimin dengan teori fuqaha itu adalah ada kalanya Tanqihul Usul, karangannya Sodrus Syariah. Kemudian ada kitab At-Tahrir karangannya Kamaluddin Ibnul Himmam Al-Hanafi. Kemudian ada kitab Jam'ul Jawami karangannya Subhi Al-Syafi'i. Kemudian adalah Musallam Ats-Tsubut karangannya Muhibbullah bin Abdus Syakur. Teman-teman mahasiswa, kemudian kita akan membahas di dalam usul fikih kita juga akan membahas dalil-dalil syara'. Artinya tadi di dalam objek kajian kajiannya usul fikih itu adalah dalil-dalil syara'. Dalil-dalil syara'. Dalil itu adalah ma yustadallu bin nadhari sahihi fihi ala hukmin syar'iyyin amaliyin ala sabilil qat'i awid dhanni. Maksudnya adalah sesuatu yang diperoleh dengan benar dari hukum syara' amaliyah dan hukum syara' amali dengan dilakukan kajian yang sah terhadapnya baik secara qat'i maupun dhanni. Itu adalah definisi dalil. Di dalam usul fikih itu ada dalil-dalil yang disepakati bersama dan ada dalil-dalil yang diperselisihkan. Dalil-dalil yang disepakati bersama yang pertama adalah Al-Quran Al-Karim.
Al-Quran Al-Karim itu adalah al-lafdu al-arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi bi suratin minhu al-manquli mutawatiron. Lafaz yang berbahasa Arab diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat, diriwayatkan secara mutawatir, membacanya dianggap ibadah, diawali dengan Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Sudah ada surat An-Nas. Tuh definisi. Al-Quran sendiri mempunyai beberapa nama. Pertama adalah Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Dzikr, Al-Huda, Ad-Tibyan, Al-Burhan. Itu nama-nama daripada Al-Quran. Ciri-ciri Quran, lafaz dan maknanya dari Allah, menggunakan lafaz dan gaya bahasa Arab dan gaya bahasa Arab, kemudian diriwayatkan secara mutawatir, kandungannya tidak ada pengurangan sama sekali dan tidak ada penambahan. Terus Al-Quran mengandung mukjizat, kemudian membaca setiap kata mendapatkan pahala. Terus dalil yang disepakati bersama nanti ya, dalam kajian usul fikih, kajian berikutnya ketika membahas Al-Quran nanti kita akan panjang lebar, akan kita bahas panjang lebar. Dalil yang kedua yang disepakati oleh ulama itu adalah as-sunnah. As-sunnah atau al-hadis menurut bahasa adalah qorib, jadid, khobar, cara yang dibiasakan, cara yang dipuji. Sunnah itu adalah masodara an Nabi sallallahu alaihi wasallam Wairul Quran min qaulin au fi'lin au takririn. Sesuatu yang muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Al-Quran, baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan atau takrir, yakni ketetapan. Ciri-ciri as-sunnah datang dari Rasulullah tetapi bukan Al-Quran, kemudian tidak termasuk mukjizat, kemudian berlaku dalam bentuk perkataan, perbuatan atau takrir dari Rasulullah, berlaku setelah Rasulullah diutus. Nah, itu pembagian as-sunnah ya. Pembagian as-sunnah itu ada kalanya as-sunnah qauliyah, ada kalanya sunnah fi'liyah, ada kalanya sunnah takririyah, dan ada kalanya sunnah wahmiyah. Itu nanti kita bahas panjang lebar ketika kita sudah membahas tentang as-sunnah. Pembagian hadis dari segi periwayatan, ini ada mutawatir, ada masyhur, dan ada ahad. Itu nanti kita akan panjang lebar apa itu mutawatir atau apa itu masyhur dan apa itu hadis ahad, dan bagaimana kehujahan daripada semua daripada hadis-hadis tersebut. Kehujahan husnah, kehujahan sunnah ini tempatnya adalah kedua setelah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran, hujah pertama itu adalah Al-Quran, yang kemudian ada kedudukan yang kedua itu adalah as-sunnah. Jadi al-sunnah ini derajatnya atau kedudukannya adalah setelah Al-Quran. Tuh. Kemudian dalil yang disepakati bersama di dalam itu adalah nomor 3, ijma. Ijma itu adalah kesepakatan, sependapat atau berkumpul. Istilah adalah ittifaqul mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi asrin ghairi asri Rasul. Maksudnya adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap hukum syara pada zaman selain zaman Rasulullah. Jadi ijma ini berlaku di dalam zaman selain zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri ijma. Ciri-ciri ijma itu merupakan kesepakatan semua ulama yang layak untuk berijtihad. Artinya ijma ini harus syaratnya harus ada ulama yang mempunyai syarat sebagai mujtahid. Ya. Kesepakatan ini berlaku di kalangan umat Muhammad. Kesepakatan berlaku terhadap hukum syara, hukum Islam. Artinya tidak ada kesepakatan selain pada hukum Islam. Kemudian kesepakatan berlaku setelah wafatnya Rasulullah. Ini ciri-ciri ijma. Nanti kita akan bahas panjang lebar. Syarat ijma yang disepakati adil, mujtahid, terus semua sepakat ada lebih dari seorang mujtahid secara sorry atau intibari, atau tidak menarik kembali persetujuan. Ini syarat-syarat ijma. Pembagian ijma ada ya, kalau ijma itu ada yang sorry, ada yang sukuti. Nanti kita bahas panjang lebar.
Dalil kehujanan ijma' ini dalilnya adalah wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Terus kemudian ada lagi la tajtami ummati ala dalalatin ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Ini dalil-dalil ijma'. Kemudian dalil yang disepakati itu ada yang nomor 4 adalah kias. Kias itu adalah membandingkan, menganalogikan, menyamakan dan mengukur. Kias itu adalah hukmu ma'lumin fi ma'lumin akhara listiraqihima fi illati isbatil hukmi indal musbit. Itu definisinya adalah menetapkan suatu hukum pada sesuatu perkara ke dalam suatu perkara lain karena persamaan keduanya dari segi ilah hukum menurut pandangan orang yang menetapkannya. Kehujanan kias. Untuk rukun-rukun nanti kita bahas panjang lebar. Kehujanan kias ini adalah apa? Itu adalah fakta biru ya ulil absor. Maka ambillah pelajaran intibar dari peristiwa itu. Wahai orang-orang yang berakal pikiran serta jeli matanya hatinya. Kehujanan kias. Nabi Muhammad sendiri pernah melakukan kias. Kemudian ijma' dengan logika, itu dari kehujanan kias. Rukun kias itu adalah al-aslu, hukmul asli, kemudian al-far'u, kemudian al-ilah, itu rukunnya ada 4. Setiap rukun, sebenarnya rukun ini mempunyai syarat masing-masing. Itu bisa dilihat. Syarat-syarat kias ini nanti kita bahas di di panjang lebar ketika masuk pembahasan kias ya. Itu syaratnya adalah tidak khusus. Perkara yang akan dikiaskan harus perkara-perkara yang makul. Kemudian hukum asal hendaklah thubut dulu. Kemudian natijah atau hasil daripada kias. Kias itu ada beberapa macam. Ada kias jali atau kias aulawi. Kemudian ada kias musawi. Kemudian ada kias khofi atau kias adna. Kemudian teman-teman, dalil-dalil yang diperselisihkan. Jadi ada dalil yang sepakati, kemudian ada dalil yang diperselisihkan. Dalil yang diperselisihkan atau muhtalafi itu adalah pertama al-masolih al-mursalah, kemudian kedua al-istihsan, kemudian ketiga al-istishab, kemudian 4 sar'uman qoblana, kemudian al-uruf, kemudian al-illah, kemudian syaddud dara'i, kemudian madhabus sahabi. Itu dalil-dalil yang diperselisihkan. Untuk masolih mursalah, pertama adalah masolih mursalah. Masolih mursalah itu berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam atau perbuatan yang bernilai baik. Itu masolih mursalah. Imam Ghazali mendefinisikan masolih mursalah adalah amal maslahatu faya ibaratun fil asli anjal bi manfaatin au daf'i madaratin. Yaitu adalah maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat. Kullu manfaatin dakhilatun fi maqasidi syari'i duna ayyakuna laha syahidun bil i'tibari awil ilgha. Setiap manfaat yang termasuk di dalam sasaran asyari, dalam sasaran syari yaitu Allah, tanpa ada bukti dari nas yang mengakuinya atau membatalkannya. Kemudian al-istihsan. Al-istihsan itu adalah mencari kebaikan. Man istahsana yastahsinu istihsanan, artinya adalah mencari kebaikan. Secara istilahi, al-istihsan itu didefinisikan adalah al-ahdu bimaslahatin juz'iyatin fi muqabalatin bidalilin kulliyin. Artinya apa? Memberlakukan kemaslahatan juz'i ketika berhadapan dengan kaidah umum. Itu adalah al-istihsan. Istihsan menurut Hanafi ini ya, ini didefinisikan dengan al-udul an kiyasin jaliyin ila kiyasin khofiyin aw istisna'i mas'alatin juz'iyatin min aslin kulliyin aw qaidatin amatin yaqtadiha al-udul. Artinya apa? Maksudnya adalah berpaling dari pada kias jali kepada kias khofi atau mengecualikan masalah juz'iyah daripada asal yang kulli atau kaidah yang umum berdasarkan pada dalil yang menuntut peralihan ini. Jadi di sini adalah
al-udul an qiyasin jali. Kemudian nomor 2 al-istisqab. Istisqab itu adalah menemani atau menyertai, membersamai. Itu namanya istisqab. Usul fikih, ulama fikih itu mendefinisikan istisqab adalah tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Itu definisi al-istisqab. Istisqab definisinya setara ini ya, adalah al-hukmu ala syai'in bima kana thabitan lahu au manfiyan anhu li adami qiyamid dalili ala khilafihi. Maksudnya adalah hukum sesuatu berdasarkan hukum yang sudah ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit atau nafi karena tiada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Itu dari istisqab ya. Untuk syarat-syarat nanti tadi syarat-syarat istisqab, terus syarat-syarat istisan, syarat-syarat masolih mursalah itu nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kaidah-kaidah yang masuk dalam dalil al-istisqab itu adalah al-aslu baqa'u makana ala makana. Nomor 2 al-aslu fil asya al-ibahah ya. Al-aslu fil insan al-bara'atu ya. Kemudian ma tsabata bil yakin la yazulu bisyakki wa la yazulu illa biyakinin mislahu. Itu dalil kaidah-kaidah yang masuk dalam kategori al-istisqab. Ada lagi al-aslu fil asya al-halal, itu juga masuk dalam kategori kaidah. Jadi banyak sekali ya. Kemudian selanjutnya dalil yang diperselisihkan oleh ulama itu adalah syar'uman qoblana. Syar'u itu adalah artinya syariat ya, atau hukum atau peraturan. Man qoblana berarti apa? Man qoblanya itu nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, artinya apa? Definisi adalah syar'uman qoblanya, definisi adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah bagi umat sebelum kita. Artinya bagi umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pembagian daripada syar'uman qoblanya telah dihapus oleh syariat kita. Contoh Musa pakaian najis dipotong. Terus ajaran-ajaran yang ditetapkan oleh syariat kita termasuknya adalah perintah puasa. Ini sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sudah diperintahkan puasa. Kemudian ajaran yang tidak ditetapkan syariat kita ada di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi tidak tegas bagaimana sebelum kita, tidak ada dalam syariat kita. Kemudian selanjutnya dalil yang diperselisihkan adalah al-urf. Al-uruf itu mengaku, mengetahui kebaikan ya. Definisinya adalah ma ta'arafun nas wa syaru alaihi min qaulin au fi'lin au tarkin. Maksudnya adalah apa yang menjadi kebiasaan manusia dan dilakukan mereka berdasarkannya sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan atau tinggalan. Itu daripada al-uruf. Nanti kita akan kaji juga bersama ya. Al-uruf halil uruf nafsul al-adah, itu nanti kita akan kaji bersama pada pertemuan selanjutnya. Ciri-ciri uruf tidak bertentangan dengan nas, kebiasaan dan amalan manusia, merujuk kepada persepakatan manusia umumnya. Pembagian uruf dari segi bentuk adalah ada qauli atau lafzi, ada fi'li. Dari segi kelompok ada am dan khos, ada uruf am, uruful am, ada huruf khos. Ada yang dari segi sah dan batal, itu ada al-uruf sahih dan ada al-uruf fasid. Nanti kita biasakan kita lihat perbedaannya, mana yang termasuk uruf qauli dan mana yang termasuk uruf fi'li, mana yang termasuk uruf am dan mana yang termasuk uruf khos, mana yang termasuk uruf sahih dan mana yang termasuk uruf fasid ya, uruf fasid. Itu nanti kita. Kemudian dalil yang diperselisihkan oleh ulama itu adalah ilat. Ilat itu sakit sebab udzur. Istilah adalah sesuatu yang keberadaannya maka menjadi ada. Itu ilat. Macam-macam ilat ada jelas, ada secara nas, secara dilalah, secara istinbat penetapan, kemudian melalui kias. Fungsi ilat itu nanti kita sampai bisa lihat sendiri. Itu juga ilat adalah al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman.
dasar ada atau tidak adanya sebuah hukum itu tergantung ilatnya. Contoh, membunuh perempuan dalam perang, sholat Jum'ah bagi perempuan, minuman memabukkan, itu ilat. Syadud dara'i, dalil yang dibersihkan lagi adalah syadud dara'i. Syadud dara'i itu syad, itu artinya adalah menutup, mencegah. Dari'ah itu adalah jalan, artinya apa? Syadud dari'ah adalah menutup jalan ke suatu tujuan yang tidak baik. Secara istilahi adalah al-khailulatu dunal wusul ilal mafsadah. Syadud dari'ah maksudnya adalah menghalang sesuatu sampai kepada perkara yang rusak, menghalangi sesuatu sampai kepada perkara yang rusak. Itu adalah definisi dari syadud dari'ah. Kaidah-kaidah yang masuk dalam kategori syadud dari'ah itu ada daf'ul mafasid muqaddamun ala jabil masalih, al-ibratu fi awamirillahi al-ma'na wal mu'tabaru fi umuril ibad al-ismu wal lafdu, al-ibratu fil uqud bil maqasidi wal ma'ani la bil alfat wal mabani. Terus ada mala yatimul wajib ila bi fahuwa wajib, madalla ala haramin fahuwa haramun. Itu dari syadud dari'ah. Contohnya boleh membayar utang tebusan kepada kafir harbi, kemudian diharamkan kondi menjatuhkan hukuman berdasarkan pengetahuannya, itu syadud dara'i. Terus melihat aurat, terus menggali sumur dengan pintu. Terus kehujahannya itu ada perkhilafan banyak tentang kehujahan syadud dari'ah. Bisa. Terus kemudian madhab Syokhabi itu definisi adalah man syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa lazamahu muddatan takfi li itlaqi kalimatis sahib alaihi urfan. Maksudnya adalah siapa yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepadanya dan mendampinginya untuk tempo masa yang memadai untuk dikatakan sebagai sahabat dari segi adat. Itu bisa lihat ciri-ciri sahabat, kehujahan nanti bisa kita perjelas lagi ketika pertemuan selanjutnya. Contoh yang termasuk madhab Syokhabi ini adalah seperti batas wanita hamil adalah 2 tahun. Kemudian Abu Bakar memberikan warisan nenek adalah 1/6. Kemudian memerangi penolakan zakat, itu adalah madhab Syokhabi. Kemudian Sayyidina Umar juga menjatuhkan hukum haram menikahi wanita dalam iddah, tidak jumatan pada hari raya. Itu contoh-contoh madhab Syokhabi. Hukum sekarang, hukum dalam usul fikih itu ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Untuk kita memperjelas ma huwa hukum taklifi dan ma huwa hukum wad'i, kita juga bisa kita lihat nanti di dalam perkuliahan selanjutnya. Di sini hukum taklifi adalah kitab atau firman Allah yang berhubungan dengan segala perbuatan mukallaf atas dasar iktidha atau tahyir. Hukum wad'i, hukum yang menjadikan sesuatu sebagai syarat atau sebab atau mane. Macam tentang taklifi, hukum taklifi ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Pembagian wajib ini ada wajib yang mukhayyar, ada wajib yang mukhayyar, muwassa, mudayya dan sebagainya. Ada wajib ain dan ada wajib kifai, ada wajib muhaddad dan ghairu muhaddad, dan ada wajib muayyan dan wajib mukhayyar, kemudian ada wajib fauri atau tarohi. Itu nanti kita bahas panjang lebar. Haram itu juga ada haram lidatihi dan haram li ghairihi. Sunnah itu ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad, ada sunnah yang bersifat zaidah. Makruh itu juga ada makruh litahrim dan ada makruh litanzih. Untuk mengetahui definisi nanti kita perjelas lagi. Hukum wad'i itu ada hukum yang pokok dan ada hukum yang sebab. Hukum wad'i pokok itu sebab, syarat dan mane. Hukum yang wad'i yang berupa cabang itu ada sahih, batil, fasad, rukhsah, azimah. Pokok sebab itu seperti apa? Berdasarkan sebab, berdasarkan syarat, berdasarkan mane, seperti yang berupa yang berdasarkan sebab, jalan yang menyampaikan sesuatu kepada tujuan, pembunuhan dalam kisos. Syarat sesuatu yang harus dijalankan sebelum melakukan pekerjaan, seperti wudhu sebelum sholat, ini sebagai syarat. Mane penghalang dari sesuatu, seperti pembunuhan dalam waris, ini menyebabkan tidak adanya warisan. Cabang, hukum yang berupa hukum wad'i yang berupa cabang. Cabang ini ada yang berupa sah, batal, azimah, rukhsah. Sah adalah hukum yang sesuai dengan syarat, artinya nufud, terpenuhnya syarat, sebab dan mane. Batal berarti perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat.
artinya tidak terpenuhnya, contohnya tidak terpenuhnya syarat rukun. Azimah adalah hukum yang berlaku dalam segala kondisi dan situasi. Contohnya sholat, zakat, puasa, ini azimah. Kemudian rukhsah adalah hukum peringanan hukum peringanan beban dalam kondisi tertentu seperti makan bangkai, kemudian binatang yang makan bangkai binatang haram, kemudian sholat jamak dan qashar, ini semuanya adalah rukhsah. Teman-teman mahasiswa, itu yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan perdana ini. Untuk keterangan yang lebih jelas, nanti kita bisa sambil berjalan, sambil perkuliahan selanjutnya kita akan bahas panjang lebar apa-apa yang saya ke detail yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu dari saya, walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.